Pemirsa, kembali lagi di Buletin Anyus Pagi bersama saya Sabrina Hasila dan saya Galuh Pandu. Seperti biasa ya Galuh, hari ini kita akan menyajikan informasi tentang peristiwa yang sedang hangat terjadi saat ini. Ya, ini kabar-kabar terakhir, pemerintah katanya akan memberlakukan opsen pajak nih bagi para pemilik kendaraan bermotor. Beban masyarakat ini bertambah lagi. Setelah sebelumnya PPN naik 12%, sekarang ada opsen pajak. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, asal penggunanya ini transparan sehingga masyarakat itu bisa merasakan dampak dari manfaatnya. Malam perayaan Tahun Baru 2025 di kawasan Tugu, Yogyakarta diwarnai insiden kericuan. Seorang lelaki yang tengah bertengkar dengan kekasihnya tiba-tiba menyalakan sebuah petasan kembang api. Namun niat si pria dihalangi kekasihnya hingga arah petasan kembang api berubah saat menyala dan mengarah kepada sejumlah warga. Akibatnya, si pria menjadi bulan-bulanan amarah warga hingga dikejar sejumlah orang. Beruntung insiden ini tidak berlangsung lama dan baik sang pria maupun kekasihnya bisa berhasil menyelamatkan diri. Ketegangan terjadi di objek wisata Sungai Malus di Kelurahan Petanang, Kota Lubuk Linggau, usai robohnya jembatan gantung yang menjadi akses utama objek wisata tersebut. Struktur jembatan ambruk tak kuat menahan beban berat ratusan pengunjung. Saat perayaan Tahun Baru, lokasi wisata yang dikelola oleh swadaya masyarakat itu membeludak. Ada ribuan warga yang datang untuk bermain air dan melihat pemandangan alam. Insiden ambruknya jembatan gantung mengakibatkan puluhan pengunjung terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Polres Lubuk Linggau sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Ada bunyi itu, tapi merak tadi langsung jatuh, mekek kalau tadi. Ada seratusan Bu orang di atas jembatan tadi? Lebih, banyak orang bawa budak kecil jatuh sini tadi. Karena insiden jembatan putus, pemerintah menutup objek wisata untuk menghindari hal serupa terjadi lagi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Anyus melaporkan. Lantai 2 sebuah kafe di kawasan wisata Puncak Gunung Balau di kota Bandar Lampung tiba-tiba ambruk saat dipadati lebih dari 50 orang pengunjung jelang malam pergantian tahun. Kafe yang dibangun menggunakan kayu dan papan ini diduga tidak mampu menahan beban akibat jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas. Peristiwa terjadi ketika para pengunjung sedang menikmati malam sambil menantikan detik-detik pesta kembang api dari atas ketinggian puncak bukit. Meski tidak ada korban jiwa, 5 pengunjung menjadi korban akibat terjatuh dari lantai 2 bangunan kafe yang roboh. Pihak pengelola kafe sebelumnya mengaku sempat membatasi pengunjung baik di lantai bawah maupun di lantai atas. Namun jelang detik-detik pergantian tahun, pengunjung banyak berpindah ke lantai 2 sehingga bangunan tak mampu menahan beban dan akhirnya ambruk. Pihak pengelola kafe mengaku akan bertanggung jawab atas insiden ini. Nah, setelah mau jam pergantian tahun, yang belakang ini lari ke depan semua sambil lompat-lompat. Ada sekitar berapa orang tuh Bang? 90 orang. Jadi yang dari sini pindah ke sini. Terjadilah ambruk. Sementara melakukan penyelidikan, polisi menutup lokasi wisata ini. Jadi sebelum jatuh terdengar suara dari kayu itu bergesek. Kemudian ada beberapa pengunjung yang berlari. Nah, yang korban ini ternyata banyak yang di bawah. Pengelola lokasi wisata diminta untuk lebih memperhatikan standar keamanan dan kapasitas bangunan untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Anyus melaporkan. Galuh, tau gak sih? Apa? Ini nih, lagi viral banget kasus penganiayaan. Ini serem banget loh. Aduh, kayaknya aku tahu deh. Ini pelakunya belum ketangkep kan? Bener banget, itu serem banget. Dan mana korbannya ini lagi sendirian. Aduh, semoga tidak memberikan dampak yang buruk pada korban ya. Semoga pelakunya cepat ketangkep dan tidak terjadi lagi kasus yang sama.
Mengetahui posisi target, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap komplotan pelaku begal dengan modus taman kencan yang terjadi di daerah Air Tawar, Padang Utara, Kota Padang. Kali ini petugas mengamankan 3 orang pelaku, di mana 2 orang diantaranya merupakan perempuan di daerah Dadok Tunggul Hitam di sebuah tempat permainan anak-anak. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan kembali menciduk 2 orang pelaku di daerah Lubuk Buaya, Kota Tangah, Kota Padang. Saat diinterogasi polisi, salah seorang pelaku mengaku nekat membegal untuk pesta malam tahun baru. Modusnya, pelaku mencari korban di media sosial dan berpura-pura mengajak korban kencan dan bertemu di tempat sepi. Saat pertemuan inilah pelaku memeras dan menganiaya korban bersama dengan komplotannya. Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp600.000, di mana modusnya yaitu dengan melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban diminta untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima orang pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Padang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang pengacara tewas ditembak oleh orang tak dikenal saat merayakan malam tahun baru bersama keluarga di teras kantornya di Desa Patukul, Limpoy, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone. Akibat penembakan ini, korban mengalami luka di bagian wajah dan menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan menuju puskesmas setempat. Insiden bermula saat korban yang merupakan warga Kaluku Bodoa, Talo, Kota Makassar, tengah makan malam bersama dengan keluarganya. Tiba-tiba terdengar suara letusan dan di saat yang bersamaan, korban telah terkulai dengan luka di bagian wajah. Awalnya keluarga mengira jika korban mengalami pecah pembuluh darah dan langsung membawa korban ke puskesmas Lapariaja untuk mendapatkan perawatan. Keluarga baru menyadari jika korban terkena tembakan setelah ada keterangan dari tim medis. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Tri Indramaya melaporkan. Rekaman CCTV menjadi bukti perusakan lampu taman yang dilakukan oleh seorang pria di Kota Malang, Jawa Timur. Tanpa diketahui penyebab pasti, pelaku tiba-tiba merusak lampu di 3 taman berbeda, yaitu Taman Galunggung, Taman Ijen Boulevard, dan Taman Raya Langsep. Berbekal rekaman video yang viral inilah, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota memburu pelaku dan berhasil menangkapnya di sekitar Jalan Wilis, Kota Malang. Pelaku yang merupakan warga Sukun, Kota Malang ini diamankan berserta barang bukti motor hitam yang digunakan saat melakukan perusakan. Pada polisi, tersangka mengaku frustasi karena tak kunjung mendapat pekerjaan dan sudah 3 hari ditinggal istrinya pergi dari rumah. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan seorang poluan terluka. Sementara dari 3 lampu tulisan taman ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengaku mengalami kerugian sekitar Rp25 juta. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan, dan ada motif lain yaitu sudah 3 hari mencari istrinya dan sampai saat ini masih belum mengetahui keberadaan dari istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang perusakan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Masih dalam suasana tahun baru, Galuh, jalanan macet terus. Bener, dari kemarin macet terus dan sampai sekarang masih macet. Ini orang-orang pada kemana sih? Pada jalan-jalan. Saya duga, tapi banyak juga pemirsa yang lagi jalan-jalan ini justru kena stuck di jalan, kena macet dan kelelahannya tuh di jalan. Nah, justru malah capeknya di jalan ya. Makanya pemirsa, kalau misalnya memang nggak perlu-perlu banget ya, Sat, nggak usah jalan-jalan keluar rumah deh, mending di rumah aja, nonton film, baca buku. Rebahan juga kan termasuk liburan ya. Walaupun susah ya, karena kan lagi liburan maunya jalan-jalan. Iya. Kita doakan aja sama-sama, semoga pemirsa yang sedang melakukan perjalanan ini selamat di jalan sampai tujuan. Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor pada tanggal 1 Januari malam terpantau lancar dan tidak ada ketersendatan kendaraan baik yang mengarah ke Bogor atau Jakarta.
Pihak Satlantas Polres Bogor sudah tidak lagi memperlakukan sistem satu arah atau one way ke arah Jakarta. Namun jika volume kendaraan meningkat, maka rekayasa lalu lintas bisa diperlakukan. Tercatat, Rabu malam kemarin sebanyak 78.000 kendaraan melintas ke arah Puncak maupun Jakarta. Sementara itu, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai terjadi kepadatan kendaraan dari arah Palimanan ke Jakarta pada Rabu malam. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan bus antar kota dari arah Jakarta menuju Palimanan. Hingga jam 7 Rabu malam tercatat lebih dari 17.000 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju ke Palimanan dan lebih dari 18.000 kendaraan menuju Jakarta dari tol Cipali. Tim Liputan iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen di awal tahun 2025 terpantau ramai. Meski tak ada kepadatan calon penumpang yang akan berangkat maupun penumpang yang datang, namun berdasarkan data dari PT KAI Daob 1, jumlah penumpang yang datang pada tanggal 1 Januari mencapai 36.930 orang. Sementara itu jumlah terbanyak dipegang pada tanggal 2 Januari yang meningkat menjadi sekitar 39.000 orang. Selama musim libur Nataru 2025, PT KAI Daob 1 telah menyediakan 822.000 kapasitas tempat duduk hingga tanggal 5 Januari. Dari jumlah tersebut, 71% telah terjual atau sekitar 28% kapasitas masih tersedia. Untuk menarik minat penumpang, PT KAI juga menawarkan diskon sebesar 10% pada tanggal 1 hingga 5 Januari 2025. Diskon ini berlaku untuk 50 perjalanan kereta api melalui program Year End Sale Deals tahap 2. Ini menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan selama masa libur akhir tahun. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Tiga orang yang merupakan satu keluarga tewas setelah sepeda motornya ditabrak pengendara mobil di Pekanbaru Riau. Kecelakaan maut ini terjadi pada Rabu pagi. Mobil yang menabrak terbalik dan rusak parah di bagian depan, sedangkan sepeda motor korban rusak berat di seluruh bagiannya. Kecelakaan berawal saat pengendara mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil oleng dan menabrak sepeda motor. Pengemudi dan dua penumpang motor yang merupakan satu keluarga tewas di tempat. Ke jam 7 lah, setengah 7 sampai jam 7. Itu korbannya ada berapa orang, Pak? 3 orang, tapi yang dua persisnya kurang tahu, tapi kayaknya udah meninggal kayaknya. Itu ditabrak itu gimana, Pak? Mobil itu oleng. Dia dari mana, Pak? Mobilnya dari sana. Sementara pengemudi mobil bersama dua orang penumpang diamankan dan diperiksa polisi. Dari hasil pemeriksaan dan hasil tes urin, ketiganya positif mengkonsumsi narkoba. Akibat dari kecelakaan pada sepeda motor Honda Beat tersebut, seorang anak, kemudian ibu langsung meninggal di TKP, yang bapak juga ikut meninggal. Dalam kecelakaan maut ini, pengemudi mobil sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tergeletak tak sadarkan diri, sementara satu orang lainnya tewas di tempat usai terlibat kecelakaan adu banteng di ruas Jalan Veteran Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejumlah pengguna jalan yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke dalam mobil ambulans, sementara yang lainnya mengatur arus lalu lintas agar tidak macet. Kecelakaan ini bermula ketika sebuah sepeda motor melaju dari arah Veteran Bintaro menuju Tanah Kusir dalam kecepatan tinggi. Di saat yang sama, datang juga sepeda motor dari arah berlawanan yang juga melaju dengan kecepatan tinggi.
Kencangnya laju kedua motor membuat kedua pengendara tersebut terpental hingga salah satu pengendara tewas di tempat, sedangkan satu pengendara lainnya mengalami luka parah. Sementara di kawasan Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebuah minibus berpenumpang 4 orang terbalik usai menabrak trotoar. Akibatnya, mobil ringsek dan para penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal ini diduga terjadi akibat sopir dalam pengaruh alkohol. Dugaan ini diperkuat dengan banyaknya botol minuman keras yang ditemukan dari dalam minibus yang terbalik. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sap, tahu nggak? Tadi tuh aku lagi nyoba masak iga sapi, tapi tuh aku udah rebus lama banget, tapi kok tetap keras, kenapa ya? Kamu harusnya masaknya dengan api kecil dan memang harus lebih lama lagi supaya dagingnya empuk. Emang gitu ya? Iya. Tapi aku tuh tadi udah ngerebus iganya sampai airnya bahkan habis, tapi itu tetap keras, gak empuk-empuk, Sap. Daripada kamu capek-capek masak, makan waktu, mendingan beli aja. Nah, Gitu ya? rekomendasi kulinernya ada di liputan berikut ini. Berlibur ke sebuah destinasi wisata tak akan lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner andalannya. Nah, di Mandalika, Lombok, ada kuliner andalan lezat yang menjadi favorit wisatawan, yaitu ayam bakar sambal khas Lombok. Berlokasi di depan Rumah Sakit Internasional Mandalika, Desa Sengkol, Lombok Tengah, kuliner yang satu ini tidak pernah sepi pengunjung. Menu andalannya adalah ayam bakar dengan sambal pedas khas Lombok, plecing kangkung, tempe, dan juga sayur kuah kelor. Warung yang berdiri sejak 10 tahun lalu ini dalam satu hari bisa menjual 200 ekor ayam. Khusus di momen liburan seperti saat ini, bisa menjual hingga 500 ekor ayam sehari. Biasanya dulu, tahun baru yang dulu 400 ekor. Kita sudah siapin, sekarang alhamdulillah 500 ekor stoknya sudah ada. Di belakang ada, potong sedikit-sedikit biar tetap enak, katanya agak manis gitu. Nggak pernah masuk freezer, nggak pernah. Jujur saya dari Depok ngerasain ini enak. Ini baru pertama ini? Baru pertama kali saya Lombok. Lidahnya itu dari lidah itu asam-asam gimana gitu, tapi enak kok. Kulineran di kawasan Mandalika bukan hanya memuaskan lidah, tapi juga mata. Karena tak jauh dari tempat ini ada Pantai Mandalika yang mempesona. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda listrik di Palembang dijambret oleh seorang pria bermotor. Pelaku menarik kalung emas milik korban. Korban sempat berteriak, namun warga sekitar tak berhasil menangkap pelaku karena pelaku segera kabur menggunakan sepeda motornya. Sepeda listrik ini Terus? Ini nak beli nasi kan di sana. Terus? Nah, tahu tiba-tiba dia narik ke rambut langsung narik ke kalung aku. Gitu. Iya. Korban telah melaporkan kejadian penjambretan yang dialaminya ke Polsek Kertapati, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat akan tetap mendapat fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai PPN dengan tarif 0%. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi di Kementerian Keuangan 31 Desember lalu, jelang diberlakukan kebijakan baru PPN sebesar 12%. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, susu, serta jasa penting seperti pendidikan, kesehatan, angkutan umum, dan rumah sederhana tetap diberikan pembebasan PPN. Berikut daftar barang-barang yang tidak kena PPN 12%.
Sebaliknya tarif PPN 12% telah diberlakukan pada 1 Januari 2025 pada barang dan jasa mewah. Barang-barang mewah tersebut mencakup pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, serta rumah mewah yang umumnya dimiliki oleh kalangan kelas atas. Tim Liputan melaporkan. Kamu akhir pekan ini libur nggak sih? Ntar dulu, akhir pekan, libur. Pas banget, saya mau ajakin kamu jalan-jalan ke air terjun. Oh iya? Seru tuh kayaknya. Seru dan gak jauh, cuma 1 jaman dari sini. Nggak jauh? Nggak jauh. Oke, langsung berangkat. Masih dalam rangka libur tahun baru 2025, berbagai tempat wisata masih dipadati oleh pengunjung. Salah satunya di Pantai Ancol ini yang masih dipadati oleh ribuan pengunjung untuk menghabiskan waktu liburannya. Dan untuk Pantai Ancol sendiri ini menawarkan berbagai macam aktivitas seperti bermain di laut, kemudian bermain pasir, dan juga berbagai pengunjung menggelar tikar untuk bersantai-santai sambil menikmati di pantai. Ya, dan memang ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi berbagai pengunjung, tidak hanya dari pengunjung Jakarta tapi juga dari luar Jakarta yang menghabiskan waktu liburannya di Pantai Ancol. Dan untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu di Pantai Ancol ini juga saya sarankan untuk datang dari pagi hari dikarenakan memang padat sekali untuk pengunjung yang berdatangan di Pantai Ancol ini. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025, semoga untuk kita semua diberikan kebahagiaan dan juga kebaikan, dan yang paling penting sehat selalu dan panjang umur untuk kita semua. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Leman, iNews melaporkan. Kawasan Sikidang yang terletak di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah ramai dikunjungi wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat selama masa libur Nataru, ribuan wisatawan mengunjungi kawasan dengan fenomena letusan lumpur panas di kawah itu. Salah satu yang menjadi daya tarik wisatawan adalah Jembatan Kayangan sepanjang 1 km di area wisata. Jembatan ini mempermudah wisatawan untuk berjalan-jalan menikmati panorama di area wisata di Kawah Sikidang. Pengunjung juga bisa melihat dari dekat fenomena gemulak lumpur panas kawah dan kepundan kawah yang bisa berpindah-pindah. Emang bagus ya, pemandangannya juga, anaknya juga minta kesini soalnya. Ini baru pertama kali atau udah? Ini Ketiga kali. Berarti nggak kapok ya? Tiap tahun mesti kesini. Cari udara yang lebih seger, alam. Suasana juga enak begitu. Iya. Ini dari mana, Mbak? Dari Semarang. Dari Semarang. Sudah berapa hari di sini? Ini hari kedua. Pada liburan ini jumlah pengunjung melonjak menjadi 8.000 orang dari biasanya yang hanya 1.000 per hari. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana liburan, Anda bisa mampir ke dataran tinggi Dieng ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi melaporkan. Ratusan warga desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor sangat antusias mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh kawasan ekonomi khusus MNC Lido City bekerja sama dengan PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli. Sejumlah pemeriksaan medis mulai dari tensi darah, gula darah, dan asam urat dijalani para warga. Mereka mengaku senang lantaran dapat membantu mengetahui kondisi kesehatan mereka. Di sini alhamdulillah ya, hari ini ada kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk warga ya. Untuk yang kurang mampu juga ini sangat berguna sekali ya. Dalam kegiatan ini, MNC Land bersama MNC Peduli juga memberikan bantuan berupa sembako untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Harapan saya ke depan dengan adanya pengobatan gratis ini, pertama manfaat buat masyarakat, keduanya mudah-mudahan konsistensinya saya harap seperti itu. Terima kasih kepada MNC Lido yang telah membantu kesehatan gratis di RW 04 Desa Srogol ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dari pimpinan MMC Group. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini bukan yang pertama kali dilakukan untuk warga Kecamatan Cigombong. Bersama PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli, KEK MNC Lido City konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat di sekitar KEK MNC Lido City.
Dari Jawa Barat, Naura Syafika, Laksana iNews melaporkan. Wah, seru banget ya liputan wisata kali ini. Tapi sayang banget informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Buletin iNews Pagi. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com. Akhir kata saya Galuh Pandu. Dan saya Sabrina Asila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.